Udahlah kak, ngalah aja, entar kalah nangis. Oh, lu nantangin gue. Iya, udah deh, Pak. Kalau bannya kempes parah, mending Papa telepon aja anak bawahannya Papa. Kamu ada benarnya juga. Kalau gitu, Papa telepon dulu mereka. Kayaknya ada mobil mogok tuh di jalan. Sepertinya mobil itu termasuk dari orang kaya. Kita sabik aja kali. Lu ada benarnya juga, bro. Lihat sana, ada cewek cantik tuh. Kita... Iya ya, kumohon kalian berdua cepat datang. Soalnya saya dengan putriku sudah menunggu lama di sini. Baik tuan, kami akan segera ke sana 5 menit lagi. Baik, saya akan menunggu kalian datang. Halo cantik, ikut abang yuk. Maaf, saya tidak kenal kalian. Kayaknya gadis ini mas perawan. Boleh kali. Kalian apa, ha? Jangan macam-macam kalian pada putri saya. Anda tidak tahu kalau saya siapa di kota ini. Wow, santai dong pak. Kami tahu kok bapak siapa di kota ini. Anda kan orang yang terkaya di kota ini. Udah jelas pak, kamu udah tahu kok. Kalian jangan macam-macam ya sama gue. Kalian bisa saja masuk penjara karena tingkah kalian ini. Udahlah adik manis, mending sini ikut abang aja. Ayo yuk, sini. Mundur gak? Jangan deketin gue. Mundur. Gue bilang mundur. Hai kalian berdua. Wah, ternyata masih banyak ya wanita cantik yang lemah di sini. Makin cantik makin bagus. Brengsek, lu kira kami gadis murahan seperti itu? Enggak, kami bukan gadis-gadis murahan di luar sana. Lu bisa dapet... Udahlah kak, sikat aja. Gue juga udah lama gak gerete-gerete orang seperti mereka ini. Ah, kalian belum ngerasain ya pukulan dari gue? Gimana, lu nggak apa-apa kan? Iya, gue nggak apa-apa kok. Syukurlah kalau lu nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu lu mau gue antarin pulang nggak? Lagian lu masih sakit kan? Lu nggak baik nyetir malam-malam kayak gini. Gak usah Ren, lagi pula teman-teman gue bakal datang kok untuk jemput gue. Lu pulang duluan aja. Oh ya udah, kalau gitu gue pulang duluan ya. Iya, hati-hati ya kamu di jalan Ren. Ya udah kalau gitu gue pamit pulang duluan ya. Ya udah, hati-hati ya Ren kamu di jalan. Iya Nar. Lu ganteng banget Kak Ren. Gak sia-sia selama ini gue suka sama lo. Papa? Halo Inara, kamu di mana? Pulang sekarang. Ada papa ingin bicarakan ke kamu. Soal apa, Pak? Papa ingin menjodohkanmu anak dari teman papa. Kamu bersedia kan papa jodohin dengan anak teman papa? Pak, aku nggak mau dijodohin. Lagi pula aku nggak kenal sama cowok itu. Udah, kamu nurut aja apa yang papa bilang. Kalau enggak, papa akan cabut semua fasilitas. Cewek lemah, cuman dipukul dikit doang. Sialan. Kok bisa? Aduh, perkelahian seperti ini udah biasa bagi gue, Say. Lu pukul gue pakai itu juga gue udah biasa kok. Ingat, gue juga suka berkelahi, sama seperti lo. Biar gue bantu. Ampun, lain kali kami nggak akan buat gini lagi. Ampun, tolong ampuni kami. Tolong, saya sangat bermohon. Tolong ampuni kami nggak akan lagi. Kalau kalian gak mau dihajar lagi, maka cabut dan pergi dari sini. Kalau kalian gak mau pergi dari sini dan bikin ulah lagi, tunggu serangan balik dari kami. Iya, kami janji, kami nggak akan buat ulah kayak gini lagi. Bagus, pegang kata-kata kalian itu ya. Makasih ya buat kalian berdua. Kalau nggak ada kalian berdua, entah apa yang terjadi padaku. Iya, gak apa-apa kok. Lain kali kamu hati-hati ya. Kalian nggak apa-apa kan dengan perkelahian kayak tadi itu? Perkelahian kayak gini udah biasa bagi kami. Oh iya, kalau boleh bapak bicara, orang tua kalian kemana ya? Orang tua kami...
Kakak nggak apa-apa kan? Orang tua kami sudah meninggal 10 tahun yang lalu, Pak. Maaf ya jika papa aku menyinggung perasaan kalian. Maafkan saya jika perkataan saya menyinggung perasaan kalian. Gak apa-apa kok. Kok Luna ditelepon-telepon gak diangkat sih? Gue jadi khawatir deh sama Luna, nanti dia kenapa-napa. Aduh, gimana nih? Mana dia nggak aktif lagi? Ya udah, kami pamit pulang dulu ya. Makasih ya sekali lagi buat kalian berdua. Sama-sama. Lea, apa masih ada misi lain? Tentu saja ada, dan misi kita kali ini di sekolah agak rumit dikit. Menarik. Lea, kamu udah siap? Udah dong, Kak. Ya sudahlah, kalau gitu ayo kita berangkat. Luna, dari kemarin malam gue telepon-telepon lu, kok nggak diangkat sih? Lu dari mana aja? Emang lu sesibuk apa sih sampai nggak ngangkat telepon gue? Hah, lu telepon gue kemarin malam. Kok gue nggak denger sih? Udah, kalian berdua kayak Tom and Jerry aja, ribet mulu dari tadi. Oh iya, kalian udah tahu belum gosipnya akan ada datang murid baru? Dan katanya murid barunya ini 2 orang cewek. Gue nggak sabar deh liatinnya. Hah, murid baru? Gue nggak tahu kalau sekolah ini akan kedatangan murid baru. Kok bisa ada murid baru sih datang ke sekolah ini? Padahal di sekolah ini cuma menerima siswa-siswi yang berkodok tinggi aja. Ya, tapi gue masih penasaran sih sama murid baru itu. Apakah kodok mereka lebih tinggi daripada kita semua? Aduh, sini deh Luna, biar gue yang ceritain semuanya. Mulai, kalau lu yang cerita lu tuh panjang banget, kayak nggak ada titiknya lagi. Ya udah Ege, dengerin aja apa yang gue bilang. Lu nggak usah banyak bacot di situ. Oh iya, gue lupa nanyain tujuan kita ke sekolah ini. Pertanyaan yang sangat bagus. Sekolah Scroll, sekolah yang memiliki tingkat yang paling tinggi dari semua sekolah, yaitu di sekolah ini cuma bisa menerima siswa-siswi yang berkodok tinggi saja. Dan tujuan kita ke sekolah ini untuk mencari orang yang mengerupsi ke sekolah ini, seperti kasus pembulian, pelecehan, dan lain-lain. Dan juga siswa di sini mengonsumsi narkoba. Dan semua guru-guru hanya bisa tutup mulut. Karena kenapa? Karena tidak ingin sekolah ini tercemar. Bro, kalian ada lihat murid baru itu nggak di parkiran? Bentar, bukannya di sekolah ini tidak sembarang orang yang masuk? Bener banget bro, gue setuju sama lo. Kok bisa ya mereka berdua lolos dari pemeriksaan sekolah ini? Padahal pemeriksaannya ketat loh. Kalian semua pikir positif aja. Mungkin mereka lolos dari pemeriksaan sekolah ini karena mereka paling berpengaruh daripada kita semua bro. Iya juga sih, lo ada benarnya Ren. It's time to begin the first lesson. Udah bel, ayo masuk. Ayo kita masuk. Baik anak-anak, sekarang ibu akan menyampaikan hal yang penting kepada kalian semua. Kita di kelas ini akan kedatangan murid baru 2 orang cewek ya. Oke, baik. Lah, silahkan kalian berdua masuk dan perkenalkan diri kalian masing-masing ya. Silahkan. Hai semua, kenalin, nama gue Vanessa. Semoga kita bisa berteman baik di kelas ini. Oke, bagus Vanessa. Sekarang giliran teman di samping kamu. Silahkan nak, perkenalkan dirimu. Hai semua, kenalin, nama gue Azalea. Kalian bisa panggil gue Lea. Salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman baik di kelas ini. Oke, bagus anak-anak. Silahkan kalian duduk di situ ya. Baik, Bu. Zen, gue mau tanya sama lo. Lu suka nggak sih sama Luna? Kalau emang lu nggak suka sama Luna,
Udah, buat gue aja Lunanya. Kasian Luna, lu mainin dia terus. Lu porotin duit dia. Lu maunya apa sih sama Luna? Diam lu, gue emang gak suka sama Luna. Tapi entah kenapa, gue gak suka dia deket cowok lain. Tapi tenang aja, gue gak jatuh cinta kok sama dia. Gue cuman porotin harta dia doang. Lagi pula, gue udah punya cewek baru dibandingkan Luna. Luna hanya bahan gabut gue doang bro. Baiklah anak-anak, dikarenakan ibu guru dan bapak guru ada rapat, kalian disenggarakan pulang lebih cepat ya. Dan ingat, PR yang ibu kasih tadi mohon dikerjakan ya, besok dikumpul. Baik bu. Nanti kami kerjain kok bu. Mampus, gue ketiduran. Makanya, kalau orang masuk itu, lu jangan tidur. Nyesel amat gue temenan sama lu. Lu itu, gua apa? Hah? Bilang aja di depan gue sini, mau berantem. Lo bilang lu nggak mau temenan sama gue. It's okay, nggak apa-apa. Gue juga bisa cari teman lain daripada lo, nenek lampir. Maaf ya, mereka memang kayak gitu. Memang selalu berisik di kelas. Jadi, kamu nggak usah khawatir ya. Oh, jadi setiap hari mereka berantem kayak gitu. Heh, kalian berdua bisa diem gak sih? Sakit orang semua dengar kalian berdua ngomel-ngomel terus. Ih, kalian berdua ini kayak gak pici, kok pici. Bukannya mereka yang udah nolongin gue malam itu? Lu mikir apa? Kok serius banget? Enggak ada kok. Kok perkataannya kayak pembohong 7 turunan? Hah? Percuma deh kita masuk sekolah hari ini. Ujung-ujungnya kita nggak dapat informasi penting apapun. Iya juga, kayak percuma deh kita sekolah hari ini. Gak dapat informasi sama sekali. Kalian belum pulang? Ini baru mau pulang kok. Oh, gua kira kalian belum mau pulang. Kalau gitu, aku dengan Luna pulang duluan ya. Ada apa di sana? Lu kenapa lari-lari kayak gini? Kalian harus ikut gue sekarang karena ada perkelahian di belakang sekolah. Kasihan korbannya. Cepat, kita harus ke sana. Kalau kita lambat dikit akan semakin parah. Iya, benar. Gue setuju sama Lea. Ayo kita ke sana. Gimana? Lu tahu kan akibatnya lantaran menentang gue? Makanya jangan main-main sama gue. Kau paham? Iya bang, lain kali saya tidak akan ganggu abang lagi. Nanti aku akan kasih uang. Hei, lepasin dia. Cih, ternyata seorang wanita murahan, sok-sokan jagoan. Heh, lu nggak sadar, lu itu cuman cewek, gue cowok, gue bisa hadapin lo paham? Cewek kampungan kayak lo, berani nantangin gue. Dia pikir dia yang paling jago di sekolah ini dan berlagak sok keren. Cih, gua yang cewek aja bisa lawan lu bro, walaupun lu cowok. Udahlah kak, cowok brengsek kayak dia ini biar gue aja yang lawan. Sejentik aja udah jatuh. Jangan Lea, dia itu terlalu kuat. Kamu nggak bisa hadapin dia. Apa lu bilang sejentik jari lo aja, gue langsung jatuh. Gila. Aduh, bangsat, sakit anjing. Lu bawa apa sih di tas lu? Batu sampai berat kayak gitu. Cih, katanya laki. Kok hanya dilemparin tas langsung jatuh sih? Mana keberanian lo yang tadi itu? Bangun, hadapi gue. Jangan jadi pengecut lo di situ. Permainan akan segera dimulai. Ren, lu aneh gak sih sama perkataan ayah kepada kita berdua?
kita satu pikiran yang sama. Gue juga masih mikirin itu. Emang apa sih maksud dan niat ayat tertentu menjelaskan kalau kita harus menjauhi dua cewek? Lu serius gak apa-apa? Atau ada yang sakit? Di bagian mana yang sakit? Kasih tahu kakak biar kakak obati lagi luka kamu. Aku nggak apa-apa kok kak, kakak nggak usah khawatir. Oh iya Lea, pas tadi aku ngecek ke sana, gue lihat tas lu udah nggak ada di sana. Udah, biarin aja. Lagi pula di dalam tas itu nggak ada yang penting kok di dalamnya. Cuman HP dan buku doang. Permisi, saya membawakan minuman dan obat untuk Azalea. Ini perintahnya ibu. Taruh aja di meja situ obatnya. Iya, baik. Saya sudah menaruh obat Azalea di atas meja ini ya. Mohon saya permisi dulu. Iya, obatnya taruh di situ aja. Nanti gue minum kok. Kalau gitu, gue permisi dulu ya. Pamit. Kak, kalau gitu gue minum obatnya dulu ya, biar gue sembuh. Lea, kamu kenapa? Kakak. Bagaimana keadaan adik saya, Dok? Apa dia baik-baik saja? Adik Anda dalam keadaan kritis dan hasil rongseng yang saya dapat, pasien meminum sebuah racun yang sangat berbahaya dan kini racun itu telah menyebar dalam tubuh pasien dan saya hanya mengingatkan, hanya takdir yang bisa menyelamatkan nyawa adik Anda. Gawat, keadaannya pasien semakin memburuk. Kita harus gimana? Cepat, kamu harus segera panggil dokter ke sini. Cepat, ambilkan saya alat kesetrum.